gambar Zaki itu atau gambar yang ada di buku itu termasuk jenis perilaku apa? Untuk Zaki ini adalah gambaran anak yang sudah mengamalkan dalam doa bangun itu dalam suka memberi gitu. Dan sebenarnya kan ada pengertian termasuk apa itu al-yadunya khairun minal sebelah itu tangan di atas baik daripada tangan di bawah, dan ini termasuk salah satunya contoh Zaki ini adalah suka memberi. Relevan nggak kira-kira dengan surah Al-Maun? Sangat relevan sekali. Nah, di sini kadang Al-Maun kan artinya kan bantuan yang berguna, gitu. Kan memberikan bantuan berguna. Ini kebenar anak sing ini siapa si orang tua ini sedang keadaan lapar, mungkin kemudian itu memberikan makanan. Kan makanan termasuk sesuatu yang sangat berguna bagi si yang meminta ini, dia untuk bisa makan sehingga menjadi kenyang, menyambung hidupnya begitu. Harapannya nanti seperti apa anak-anak bisa membaca buku ini dengan adanya gambar ini di buku? Ini merupakan bisa sebagai motivasi ke anak-anak setelah membaca ini. Kemudian anak-anak bisa meniru meskipun ini hanya gambar, tapi dengan analisa anak sendiri, kemudian meniru dengan adanya keterangan dari bapak guru, dan ini nanti anak bisa melaksanakan atau suka memberi kepada siapa saja, tidak hanya dalam keadaan ada orang yang membutuhkan, bahkan dia pun mungkin suka memberikan tidak harus orang yang membutuhkan, pada siapa saja itu. Bahkan tidak hanya cuman sesama agama, mungkin dengan agama lain barangkali kalau memang dia itu membutuhkan sekali, mungkin anak itu juga memberi. Boleh di halaman yang ini Pak, ada narasi Zaki adalah anak yang Zaki adalah anak soleh, ya taat beribadah, berbagainya sederhana dan senang berinfak dengan ikhlas. Nah, target cara-cara Bapak bagaimana kelas 4 itu mau taat beribadah, berpakaian sederhana, senang berinfak dan ikhlas? Ya tentunya kan kita kasih pengertian toh. Kita kasihkan pengertian ya tentang apa itu infak, manfaatnya apa, kemudian ada nilainya apa tentang infak itu. Bahkan kan sebenarnya juga ada dikatakan dalam surat apa itu, di surat Al-Baqarah ada 61 ya, atau berapa? 261. Masalah yang fikuna malahum sabilah itu deh. Memberikan satu saja Allah akan melipat gandakan 700 kali lipat. Itu kan sebagai motivasi gitu. Agar mereka mau berinfak itu tujuannya untuk apa sih Pak? Iya, kalau memberi infak itu yang jelas itu anak terpanggil untuk berbuat baik. Yang jelas anak terpanggil berbuat baik, kemudian akan dia merasa senang pemberian itu dimanfaatkan orangnya, dia akan senang. Kalau bisa memang begitu. Jadi kan tidak hanya sekedar memberi tapi dengan paksaan, tapi tidak. Kalau paksaan kan hanya kan ketika disuruh. Tapi kalau dengan panggilan jiwa kan meskipun tidak ada orang yang melihat, tidak ada yang menyuruh, tapi panggilan hati kan dia mungkin melihat apa orang yang sangat menderita hidupnya dengan panggilan hatinya, bukan tidak cuma pada orang saja lah, mungkin dengan makhluk yang lain, mungkin dengan hewan-hewan yang keadaan dia menderita, mungkin kelaparan, kemudian dia berhenti memberikan makanan, kan bisa juga itu. Itu bagaimana Bapak memahami lalai melaksanakan sholat, ia tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan sholat? Nah, di tugas kecakapan hidup, kalau nggak salah halaman 42 nih. Tugas kecakapan hidup ini di surah Al-Maun, poin 1 itu gimana Pak? Kira-kira cocok nggak? Tepat pada waktunya dengan khusyuk. Ini harapan kita ke anak-anak, meskipun anak-anak sampai saat ini belum seperti yang kita harapkan. Yang jelas khusyuk di sini kan dalam arti kan, ya kalau khusyuk pengertian ke anak-anak sebagai khusyuk dasar saja ya, tenanglah, tenang. Kemudian mengikuti mengikuti gerakan imam. Kemudian saat imam sudah mulai sholat, anak-anak segera
segera menyusun soft barisan. Maka saya sering menyampaikan gitu, dan sausufu vakum itu kan mengingatkan agar segera yaitu meluruskan barisan, karena barisan softnya lurusnya soft itu kan merupakan salah satu dari kesempurnaan. Jadi itu kalau saya terjemahkan agar dia tahu tentang kekhususan anak ini tidak lepas dari contoh orang tua juga. Betul. Kan berkali-kali saya katakan pada anak, di kamu itu kalau sholat zakat Jumat atau sholat jamaah di masjid itu sering kamu lakukan enggak? Lah enggak. Lah kenapa enggak? Oh bapak saya enggak sholat gitu. Cuman ya enggak, bapak enggak sholat Jumat gitu. Iya, enggak apa-apa. Tapi kan saya sampaikan ke anak tentang ini kan masalah yang baik-baik itu harus kamu tirukan. Tapi kalau yang tidak sesuai dengan syariat, dengan agama, jangan kamu lakukan. Nek bapakmu enggak sholat, baik enggak. Kamu harus bisa mengingatkan bapakmu. Kalau bapakmu tidak ingatkan kamu, barangkali kamu justru sebagai hidayah Allah kamu bisa mengingatkan bapakmu. Ada toh, jangan itu sudah menyadari orang tuanya. Paling berbagi dengan tetangga seperti bagimu ya. Nah ini nanti kaitannya tidak hanya pada surat dan janin, tapi pada hadis-hadis itu kan ada toh hadis yang memberi itu. Memberikan nomor 4 yang gimana? Masih layak pakai untuk anak-anak yatim. Ada kira-kira program mau buat santunan anak yatim nggak yang terdekat di sini gitu, rame-rame ke rumahnya, atau orang susah? Memberikan pakaian pantas pakai ya pada anak-anak. Ya bisa juga nanti kita adakan, santunan pakaian pantas pakai yang kemudian kan kita tarikan pada anak-anak yang punya pakaian yang masih pantas. Ya nanti dikumpulkan kemudian, tapi di sisi lain ada semacam ada semacam justru seakan-akan penghinaan. Zaman sekarang kan kalau di sini loh, ini dan di daerah sana ya, nenek sini itu pakaian pantas pakai itu walaupun saatnya ada benar-benar ada orang yang butuhkan tidak mau seakan-akan. Iya. Kayak uang infak. Dulu sih santunan dulu. Santunan begini. Saya kira banyak yang membutuhkan, mana anak masih tidak kok kadang-kadang memakai pakaian yang sudah robek itu kok. Tapi ternyata guru pernah memberikan stimulan, memberikan baju pantas pakai ke siswa. Ternyata dianggap orang tuanya itu kaya. Itu loh. Masalah begitu. Cuman kurang begitu memperhatikan terhadap pakaian anak. Atau mungkin anak sendiri sudah enjoy dengan pakaian itu sehingga walaupun diganti dengan apapun nggak mau. Ya toh, namanya anak itu. Kok rutin kok ini. Tapi sementara belum ke anak, memang masih sifatnya ke guru-guru ke anak ini. Tapi nggak apa-apa. Ini bisa nek rutinitas ini ada bulan Muharram itu pasti bulan Muharram itu, atau akhir Ramadan itu. Makanya itu kan saya katakan rutinitas kita gitu loh. Itu yang tradisi di sini. Memberikan santunan untuk kebutuhan belajar. Ya mungkin apalah, bisa buku, tidak bisa buku tidak sembako terlalu untuk anak terlalu tinggi. Bisa sepatu, kalau sepatu kita mungkin dengan menarik atau memberikan pengalihan ke anak-anak, kita mau beli sepatu dan nanti akan kita berikan pada siapa, ditunjuk yang nunjuk anak-anak itu loh. Gitu ya. Jadi itu dari hasil patungan anak-anak, hanya dari 1.000-2.000, nanti kurang kita yang nambahi gitu loh. Gitu ya. Kan kita kan tujuannya kan melatih anak agar bisa berbagi. Kita iuran ke anak-anak ya berapa mungkin 1.000-2.000, terserah berapa dapatnya, nanti kemudian kita berikan seharga sepatu yang akan kita hasilkan. Kekurangan gurunya yang melengkapi gitu, memberikan sepatu atau memberikan satu set buku pada anak-anak yang pandang nggak mampu, sesuai dengan anak-anak itu loh. Lalai melaksanakan sholat, ia tidak sungguh-sungguh dalam menjalankan sholat. Ini kan kecakapan hidup. Setelah mempelajari sholat maun, kamu diharapkan dapat menerapkan beberapa perilaku berikut ini dalam kehidupan sehari-hari. 1. Melaksanakan sholat fardu tepat pada waktunya dengan khusyuk. Tapi di pembelajaran kemarin Bapak sangat menekankan tidak boleh bercanda ketika sholat.
Nah, itu kandungan yang satu ini nih dan relevansinya dengan siswa kelas 4 dan impactnya terhadap anak-anak lain di madrasah ini selama ini bagaimana, Pak? Itu saya katakan semacam anak itu semacam apatis dengan pemahaman itu. Jadi tentang pemahaman tentang tentang keadaan waktu sholat, ketepatan waktu itu seandainya jadi bukan karena memahami ayat itu, tapi justru memang dari awal sudah kan selalu disampaikan pada guru di materi apa saja tentang sholat tepat waktu, bahkan di kan dituliskan itu sholat tepat waktu gitu, sholat ngal waktiha dan sebagainya itu kan sudah ditanamkan juga, sehingga ketika dikatakan sholat tepat waktu bukan hanya tidak hanya karena amaun ini gitu. Berarti penjelasan dari buku ini udah relevan belum kira-kira? Relevan. Tapi kira-kira anak-anak benar-benar bisa memahami dari buku langsung atau memang harus betul-betul dibantu guru? Relevan itu, tapi anak-anak pemahamannya kan apatis, saya katakan apatis tadi. Apatis itu maksudnya? Apatis tidak dekatan dalam memahami. Masa bodoh. Masa bodoh ya, itu yang saya ketahui. Masa bodoh. Jin. Terus dia itu bukan karena materi ini, tapi memang pemahaman sejak anak kecil, bahkan dikasih tahu tentang tepat waktu sholatnya itu kan sudah dikasih tahu di rumah pun demikian, di pondok pun kan demikian. Artinya anak-anak hanya sebatas baca buku, seakan-akan dia memang sudah pembawaan dari anak itu loh. Artinya anak-anak hanya sebatas membaca buku nggak cukup membuat dia paham. Betul. Harus penjelasan, harus dengan pelaksanaan pengamalan gitu. Dan pengamalan ini saya katakan tadi harus ada contoh di rumah, kemudian ada perintah, tidak hanya sekedar dari guru, dari orang tua. Jadi ada guru, orang tua, itu ada timbal balik, ada proaktif gitu. Mengapa Bapak menekankan kalau bercanda ketika sholat itu nggak baik gitu, Pak? Maksudnya bercanda ketika sholat, menekankan itu untuk konteks dimin ini, kenapa gitu? Karena kan sholat itu kan menghadap Allah kan. Sementara kita menghadap sesama saja harus dengan baik. Sementara kita menghadap Allah, masa kita harus sambil bercanda, sambil kejar-kejaran, itu kan enggak mungkin. Jelas bercanda itu kan akhirnya mengganggu yang lain loh. Itu dia maksudnya. Mengganggu yang lain. Padahal kan sholat dalam jamaah itu kan tujuannya kita mempersatukan umat, bukan justru malah memperpecah umat, tapi mempersatukan. Kalau satu saja mengajak rame, berarti kan rame semua. Di sana dia ingin mendapatkan pahala dengan kekhusyuannya, tapi itu malah diganggu oleh yang satu tadi. Berarti kan tidak membawa yang lain menjadi tenang toh. Terganggu, justru sholat Jumat malah diganggu, akhirnya daripada jamaah mending dia mencari yang tidak terganggu, akhirnya dia mending memparit, padahal nggak baik itu matanya itu. Makanya kita ajarkan jangan sampai kita bercanda, jangan-jangan mengganggu yang lain, yang memang jamaah mah diganggu, tidak mau sholat jamaah. Bagaimana cara pengelolaan sholat berjamaah anak supaya betul-betul tidak lalai gitu, Pak? Dan tidak mengganggu jamaah yang lain. Ada kerjasama guru sama masing-masing guru, tidak hanya oleh guru pembimbing agama saja, tapi juga melibatkan semua guru kelas masing-masing. Soalnya kalau dengan gurunya kelasnya kan anak-anak ya sedikit ada rasa takutnya itu. Kalau kan pada guru agama kan enggak. Sehingga kan saya itu sering mengajak anak-anak itu, atau kita itu selalu mengatakan pada anak itu jangan rame. Justru kalau saya yang melarang itu justru seakan-akan malah menyuruh. Nah, itu loh pas baliknya. Jadi harus gandeng tangan bersama-sama. Kalau kolaborasi guru saja sudah menikah diam sendiri kok, itu loh. Diam sendiri,
Maka meskipun pokoknya namanya guru itu kan ketika ada adzan memang mau mengkondisikan anak segera wudhu kan seharusnya tidak hanya guru agama saja, yang lain pun ada campur tangan. Kalau Bapak lihat khusus anak kelas 4 ini, gimana kira-kira sikap dan perilaku mereka ketika sholat berjamaah, apa lalai atau gimana sebelum proses. Iya, proses. Masih proses. Jadi proses. Belum saya katakan khusyuk belum. Tapi masa proses gitu, masa proses dan kan masih sama dengan bukan kan kalau 4 kelas 5 pun demikian kok itu loh. 6 pun demikian kok. Artinya dari buku aja memang sama sekali belum ya. Cuman belum apa tidak, Pak? Tidak cukup. Makanya itu dari guru itu hanya sebagai proses saja untuk mengingatkan. Membimbing. Gitu. Nah, sekarang masuk ke ria, Pak. Alladzina hum yura'un. Di situ kan ada ditulis berbuat ria, ia melakukan amal perbuatan bukan semata-mata untuk mendapatkan keridhaan Allah, tetapi ingin mendapatkan pujian dan sanjungan dari orang lain. Ia tidak mau memperlihatkan kekayaannya dan tidak sombong, suka membantu temannya. Di sekolah, maksud ia ini si Zaki, termasuk anak yang pandai. Dalam bergaul, ia tidak membeda-bedakan temannya. Semua temannya senang bergaul dengannya. Nah, ini bagaimana Bapak memahami teknik penafsiran dari penafsiran kandungan surah Al-Ma'un ayat 5 ini, itu kira-kira gimana, Pak? Jelas itu larangan kita tidak boleh riya atau pamer lah, pamer kesombongan. Artinya hanya ingin dipujikan. Pokok segala aktivitas apapun kan kalau disertai dengan riya kan kan sia-sia itu. Ibadah saja kalau hanya didasar dengan riya kan nggak ada pahalanya. Maka jangan sampai amal kita itu hancur hanya karena ada rasa riya, sombong. Hancur yang dimaksud itu terhadap orang lain tuh gimana, Pak? Ya. Maksudnya hancur yang dimaksud itu dalam konteks sosial terhadap orang lain. Nanti itu untuk yang sholat dulu ya. Kemudian kalau yang riya terhadap kesombongan pada orang lain, kalau kita itu ada rasa tawadhu itu loh, rendah hati, tidak sombong gitu loh. Meskipun dia punya tapi jangan menyombongkan kepunyaannya itu loh, tetapi dia suka menolong. Misalkan pandai dia itu pandai, tapi tidak menunjukkan kepandaiannya, siapa dihina, guru itu sangat pintar, tapi dia itu tidak mengatakan dia itu pintar enggak, tapi saat ditanya dia bisa dan dia itu memberikan arahan ke anak-anak, ke teman-teman yang lain gitu. Ada juga semacam itu, anak-anak pandai tapi tidak sombong, kemudian waktu ditanya bisa tapi tidak menunjukkan kesombongannya gitu. Ada. Biasanya bagaimana caranya agar anak-anak nggak ria gitu, Pak, yang sudah diajarkan? Itu karakter anak-anak ya. Itu masuk karakter anak ini. Apa tidak diajarkan, dilatihkan melalui pembelajaran surah Al-Ma'un ini? Atau hanya sebatas dijelaskan mawon? Itu hanya kalau saya menyampaikan itu tentang ria itu cuma saya sampaikan bahwa ria itu tidak baik. Segala sesuatu aktivitas kalau didasari dengan ria sia-sia gitu. Kita itu mempunyai kekayaan ria sia-sia, kita beramal ria sia-sia gitu. Maka jadilah kita di tengah-tengah, tidak sombong. Kalau tidak sombong kan berarti kan ada temannya banyak. Saya menyanyi anak-anak itu, kalau kau ingin banyak kawan jangan sombong dan tinggi hati itu loh. Ada yang sombong dijauhi teman, tinggi hati tabiat. Dijauhi teman-teman yang lain. Dan ada apa-apa nanti anak-anak jadi tidak senang kan. Banyak musuh. Banyak musuh. Terjadi banyak pembulian, Ya, Pak, banyak pembulian, itu banyak pembulian. Gitu. Bapak udah menjelaskan ke anak-anak ciri-ciri orang yang rendah hati, nggak ria itu? Atau kira-kira pemahamannya seperti apa? Kalau saya menerangkan pada anak itu hanya tidak kontekstual ya, tidak tekstual ya, tapi kontekstual.
Jadi tidak hanya saat menerangkan almarhumnya itu, pokoknya segala macam pelajaran lah disampaikan anak-anak gitu. Jangan sombong, jangan rendah hati. Kita contohkan figur kita Nabi Muhammad itu kan kita kasihkan figur atau mungkin di sini figur yang rendah hati tapi sukses banyak kita ambilkan contoh-contoh kan tidak kita ke atas Nabi Muhammad kan kita bisa meneladani teman-teman kita yang sukses tapi rendah hati banyak itu. Nah di situ ada ditulis di buku tidak mau memberi makan orang miskin, orang tersebut tidak peduli terhadap nasib miskin. Anak ditekankan untuk memberikan motivasi orang lain bahkan dia sendiri untuk memberi makan orang miskin. Sebenarnya fokus dari penafsiran pembelajarannya itu kemana gitu Pak? Yang Bapak kasih paham ke anak-anak. Apakah anak itu tidak mendorong atau tidak mendorong maksud motivasi. Jadi tidak memberikan motivasi, mendorong, mencontohi, memberikan contoh itu. Jadi kan kadang-kadang kita itu hanya memberi tetapi tidak ada apatis terhadap orang lain. Jika orang lain tidak memberi saja cuma didiamkan. Karena kan kita dorong pada anak sama. Makanya kadang-kadang kita itu memberi itu bolehlah walaupun ada hadis itu kan ketika kita memberi tangan kanan tangan kiri jangan sampai melihat artinya sangat rahasia tapi itu boleh dilihatkan dalam arti apa untuk motivasi agar dia mau berbagi gitu. Itu kemarin saya wawancara anak nggak peduli atau tidak mau memberi makan orang miskin tergolong orang yang mana tapi banyak anak nggak bisa menjawab membalikkan tergolong orang yang mendustakan agama. Berkali-kali saya tanya nggak bisa gitu kan. Ini gimana anak supaya paham isi Al-Ma'un itu gitu. Bingung saya. Sudah masuk ke karakter itu soalnya kata anak makanya dia itu jadi suka memberi itu loh, suka memberi. Tidak hanya bukan mendusta, misalkan kan jadi kan itu tadi pada termasuk itu jangan loh Pak itu ada betulnya loh itu mendustakan agama itu. Ya itu. Ada betulnya juga itu. Bagaimana pemahaman Bapak kira-kira kalau tidak peduli kasih makan orang miskin itu sama nggak dengan cuek atau apa gitu? Apatis loh. Oh itu apatis maksudnya. Cuek itu apatis. Oh ada unsur kesamaan juga, tapi juga berbeda. Tapi ada unsur kesamaan juga. Karena dia apatis terhadap penderitaan orang lain. Yang penting saya enggak ini, sebenarnya saya cukup berkorban silahkan. Gitu. Dan semacam itu. Nah kalau yang apa pentingnya menurut Bapak memberikan pakaian yang masih layak pakai untuk anak-anak agar mereka mau menyumbang kepada anak yatim? Ya rasa empati saja lah. Empati terhadap orang lain. Sehingga kan kalau ada orang ada perasaan kasihan kemudian dia memberi kemudian pemberiannya itu dimanfaatkan dia kan merasa senang gitu loh. Merasa senang seperti semacam hadiah. Saya berikan hadiah pada anak ternyata hadiah itu sangat disenangi saya anak-anak itu dipakai terus kan yang memberikan juga senang gitu loh. Tapi selama ini kendalanya apa gitu Pak dari pihak yang diberikan perasaan mereka gimana? Selama ini kami belum menemukan kendala cuman praduga saja. Praduga saja seperti tadi tuh saya katakan tadi depannya kita adakan semacam santunan batas pagi tadi. Ya memang belum pernah tapi praduga saja kamu. Jangan lu malah seperti tadi katakan tadi saya bantu ternyata orang kaya. Belum pernah. Belum pernah. Masih kita, seandainya nanti kita coba belum nggak apa-apa kita coba. Justru mungkin ada yang tidak pantas pakai tapi justru dia mah memberikan baru ada loh itu malah. Tidak pantas pakai justru kan karena ini mau diberikan pada orang lain maka kalau saya beli yang baru saja kita berikan. Masuk pada unit tolong menolong Pak. Al-Ma'un
di buku itu kan artinya Oh, yang barang yang mana? berguna atau bantuan. Kalau menurut pemahaman Bapak nih, apa aja sih jenis-jenis barang berguna atau barang bernilai, barang bantuan menurut pemahaman Bapak? Bisa material, bisa imaterial tuh. Bisa dengan kan namanya bantuan kita yang bermanfaat itu kan bisa bantuan pikiran juga bisa, ya nasihat, atau mungkin bantuan berupa material, mungkin tidak apa sana apa, kemudian kita bantu saling menolong di saat kita ada, kita bantu saat mungkin dengan mungkin saat kita nggak ada, mungkin bahwa kita akan dapat bantuan mungkin pun tidak dari dia tapi dari yang lain. Kan Allah sayang memberikan, Allah akan memberikan imbalan, Allah pasti akan membalas kebaikan meskipun tidak dengan orang itu, mungkin dengan orang lain. Agar anak-anak ini bisa memahami bahwa esensi dari surah Al-Maun itu adalah peduli sosial. Jelas itu kita memahaminya itu namanya manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti kemarin saya sampaikan pada anak, pasti ada bantuan orang lain gitu loh. Nah itu memahamkan anak agar anak itu mau berbagi toh. Ya tadi cuman saya sampaikan tadi bahwa kita itu tidak bisa hidup secara sendiri, pasti ada bantuan itu loh. Maka kalau kita membantu, otomatis kita pun akan dibantu gitu loh. Meskipun yang membantu itu bukan orang yang kita bantu, tapi mungkin dengan orang lain, itulah Allah akan membalas pada kita begitu loh. Maksudnya kita saling berbagi. Ada hubungannya nggak Pak dengan tugas kecakapan hidup di dalam buku yang di halaman 37? Halaman 37 ada lah. Ada rencana mau eksekusi tugas kecakapan hidup ini? Ada, nanti ini sudah sering kita ya. Misalkan teman kita, anak-anak kita ada yang salah satu yang melaksanakan hitanan itu. Anak-anak sudah terbiasa dengan dengan diajak orang tuanya kemudian urunan itu iuran untuk membantu. Jimpitan kok. Jimpitan. Bukan urunan, hanya sekedar tarian iuran untuk membantu memberikan kenang-kenangan pada yang dibutuhkan tadi. Ini nanti suatu saat kan ini pun akan membalas juga. Oke Pak,